Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini sangat cerah ya. Suasana sangat mendukung. Oh ya, mas kenal dengan saya? Apa? Sofyan Nafi. Oke, bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Sofyan Wari dari kelas manajemen pemasaran semester 5. Di sini saya akan menjelaskan rencana ataupun bisnis plan yang ditugaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Dadang, dari bidang kewirausahaan mengenai bisnis plan. Sebelum saya lanjut, mari kita siapkan otak, membuka wawasan, membuka pikiran, supaya dapat mencerna apa yang saya omong, apa yang saya bicarakan. Yuk, mari kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya. Yang pertama itu mengenai ide bisnis. Ide bisnis diawali dengan saya itu membuka rumah makan. Rumah makan biasa, cuman di sini saya menambahkan value-nya itu rumah makan sehat ala Sofyan. Mantep kan, rumah makan sehat, udah makan sehat pula. Kan kebanyakan di sini itu banyak makanan yang enak, cuman tidak menyehatkan gitu. Kebanyakan lemak, kebanyakan karbo, kebanyakan apalah segala macam lah, yang bisa menyebabkan kita itu kekurangan gizi maupun kebanyakan gizi. Nah, di sini saya membuat value-nya itu makanan sehat yang pas kalorinya, pas lemaknya, pas proteinnya, dan serat maupun apalah segala macam lah, biar orang Indonesia itu sehat, makan sehat. Kemudian yang kedua itu alasan bahwa ide rencana bisnis merupakan sebuah jawaban atas keluhan atau kebutuhan permintaan pasar, dan dapat juga dijadikan menciptakan pasar baru lah. Nah, ini alasan saya membuka. Yang pertama itu, pembukaan saat ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat, mengetahui kandungan nutrisi apa saja yang dapat terkandung dalam makanan tersebut, sehingga mereka memberikan edukasi sebagai. Nah, yang kedua, alasan membuka rumah makan sehat ini adalah jawaban atas keluhan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat, mengetahui kandungan nutrisinya apa saja yang terkandung dalam makanan yang mereka makan, sehingga dari makanan juga bisa dapat mengedukasi kepada orang-orang yang belum mengetahui apa saja kandungan nutrisi dari makanan yang setiap hari mereka mengkonsumsinya. Apa saja kandungan nutrisinya, agar mereka menyadari pentingnya memilih makanan sesuai kebutuhan tubuhnya, agar masyarakat terhindar dari penyakit kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Rumah makan ini bisa menciptakan pasar baru di bidang makanan sehat lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa saya menjadi orang yang tepat menjalani bisnis ini, ya bismillah lah, karena saya itu sedang sibuk memilih makanan apa saja yang bagus untuk tubuh saya yang sedang masa proses bulking ya. Bulking itu seperti pengemukan badan, cuman pengemukannya itu tidak masuk lemak, maksudnya itu protein otot ya. Terus jika perlu Anda ketahui ya, bulking dengan cara makan bebas sesuka hati, apapun masuk
bisa menyebabkan kelebihan nutrisi seperti obesitas, kebanyakan kalori ya kalau gampangnya mah, menambah berat badan dan meminimalisir obesitas itu sangat perlu. Kemudian yang keempat, bagaimana saya mengembangkan bisnis agar menghasilkan uang atau mencari keuntungan profit. Nah, di sini kita tahu sendiri ya, sejatinya semua bisnis menjual makanan itu dapat keuntungan atau profit dari bisnis tersebut. Dari bisnis menjual makanannya lah pasti dapat untung. Kalau bisnis nggak dapat untung ngapain, bah? Capek-capek ya. Nah, di sini yang membedakan hanya nilai tambah pada setiap bisnis yang dijalani. Contoh seperti bisnis saya ini ya, menjual makanan sehat dan tertera berapa saja nutrisi yang terkandung dalam makan tersebut, sehingga masyarakat akan lebih lebih tertarik dengan ide bisnis ini gitu. Pak, saya makanan sehat, pikiran masyarakat, wah kalau misalkan saya tahu nutrisi apa yang terkandung, wah asik nih, bisa cocok sama badan saya. Itulah value yang saya buat dalam bisnis ini. Nah, soalnya di sini tuh pengalaman saya menghitung nutrisi itu sangatlah sulit gitu tuh. Kita 1 gram telur itu berapa proteinnya, 1 kilo ayam berapa nutrisinya, dan bagaimana cara mengolahnya. Ya banyak lah pokoknya sih makanan sehat. Sebenarnya makanan semua itu sehat, cuman bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita meminimalisir kalori yang terkandung dalam makanan tersebut. Maka dari situ saya di sini menawarkan makanan sehat yang sudah dihitung berapa saja nutrisi yang terkandung dalamnya, sehingga memudahkan masyarakat menghitung berapa asupan kalori yang masuk dikonsumsi setiap harinya tergantung kebutuhan individu. Seperti saya 50 kilo ya, 50 kilo dikali 4 berarti 200. Berarti saya sehari itu harus memakan 2000 atau lebih lah kalori untuk saya menambah berat badan ya dengan cepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan siapa pembelinya, potensi produk saya, bagaimana strategi saya dalam menjual produk tersebut secara detail. Di sini sasarannya adalah orang-orang yang sedang menjalani fitness, awalnya menjalani fitness, dan orang-orang yang ingin sehat atau sedang dalam masa mendietkan badan, ataupun bulking kayak saya, menambah berat badan. Soalnya dalam keadaan COVID ini fitness ya, tahu kan, gym itu lagi viral-viralnya di mana-mana, karena selain berolahraga untuk menjaga tubuh tetap sehat, dengan fitness bisa membentuk tubuh atletis yang agar lebih percaya diri gitu ya. Kalau kayak gini kan percaya diri ya, ya tau lah cowok-cowok gimana lah, pengen tampil beda dan sehat pula kan, wah cocok gitu. Nah, di sini selain anak muda, orang dewasa banyak yang ingin tubuh yang atletis, karena biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu kan ya mengeluh perutnya buncit ataupun badannya terasa berat, kebanyakan lemaknya dikit ya. Pengen sih padahal sih, cuman lebih berat lah badannya. Maka dari itu selain fitness, asupan nutrisi juga diperlukan untuk membangun tubuh yang sehat dan atletis. Dengan membuka rumah makan sehat ini, diharapkan masyarakat tidak akan kesulitan lagi mencari makanan yang sesuai kebutuhan kalori per harinya. Kurang baik apa sebenarnya? Makanya
value itu sangat penting dalam bisnis. Kemudian rincian dana yang dibutuhkan untuk memulai bisnis sesuai dengan ide saya ya. Gak banyak sih, kalau dilihat per bulannya itu awalnya tempat usaha rumah makan pertama itu sewa tempat per bulan 10 juta. Kalau misalkan setahun itu 100 juta, kita hemat 20 juta kalau misalkan kita langsung cash bayar setahun. Kemudian belanja alat masak sekitar 10 juta, yang dimana di situ ada alat masak, blender, menanak nasi atau panggangan, rice cooker dan sebagainya. Terus yang ketiga itu belanja alat masak 10 juta juga. Oh iya, bukan belanja alat masak, perlengkapan seperti kursi, dekorasi di restoran, tempat makan, dan tempat meja kasir, dan juga tempat makanannya. Banyaklah, sekitar itu 8 jutaan. Jadi totalnya cuman 28 juta cuman itu per bulannya. Itu belum sama alat-alat yang lainnya sih, cuman saya targetkan itu 28 juta. Kemudian menu harga makanan yang saya jalani, yang pertama itu adalah nasi putih, nasi merah, tahu tempe rebus, tahu bacem, tempe bakar, tahu bakar lah, ikan gurame yang banyak proteinnya, rebus, bubur kacang hijau, seratnya, kacang kedelai rebus, dan sayuran-sayuran lain yang mengandung serat dan banyak pun itu. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai bisnis plan yang saya akan jalani, yaitu bisnis makanan rumah makan sehat. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam bisnis saya ini, atau bahasa kerennya investasi lah, bagi bos-bos nih atau rekan-rekan sekalian anak muda yang mau investasi, bisa kirimkan data diri Anda dan berapa yang akan diinvestasi. Saya targetkan itu 28 juta atau 30 juta lah. Jika kalian minat, saya membuka untuk 10 orang pertama yang akan membantu saya menginvestasi dananya dalam bisnis ini, yang insya Allah banyak menghasilkan keuntungan. Bisa hubungi kontak yang ada di bawah ini ya. Cantumkan nama dan data dari Anda dan apa yang Anda akan investasikan buat sewa ruko atau invest dana atau butuh tenaga, gak apa-apa lah pokoknya sih. Apapun yang kalian investasikan saya akan terima dan bisa dijual ya contohnya ya. Ya, kirim data diri Anda ke nomor ini. Saya tunggu sampai akhir tahun ini ya. Jika akhir tahun udah lebih dari akhir tahun, ditutup. Ya, ingat 10 orang pertama. Jika 10 orang tersebut belum mencapai investasi yang saya targetkan, yaitu 30 juta, bisa menambah 15 orang atau 20 orang lagi lah. Ya, sekian dari saya, Sofyan Mar'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.